Dan saat ini saya sudah bersama narasumber saya, sudah hadir Bapak Dewa Made Yuda Andika dari SMA Negeri 4 Denpasar. Jadi untuk warga kota kami juga masih menunggu kehadiran Bapak Putu Edi Pariawan. Selagi kami menunggu, kami akan memulai dulu talkshow kita bersama Bapak Dewa Made Yuda Andika. Bapak Dewa, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabarnya baik nih. Iya Pak Dewa. Pak Dewa, sebelum kita memulai topik bahasan ini, bisa diperkenalkan dulu Pak Dewa, namanya siapa atau kerja di mana dan menjadi guru di mana, silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Dewa Made Yuda Andika, SPD MPD. Jadi saya mengajar fisika di SMA Negeri 4 Denpasar. Saya mulai mengajar fisika dari tahun 2010. Jadi ya baru 10 tahun seperti itu. Baru 10 tahun, ini lama. Oh, yeah. Nah, baru bergabung bersama kami ini Bapak Putu Edi Pariawan, mungkin masih loading dulu. Dan Bapak tahu tadi kan Bapak menyinggung tentang Bapak seorang guru fisika. Ya, fisika itu adalah salah satu mata pelajaran yang kalau dulu saya ke sekolah, mata pelajaran yang dihindari. Lalu sekarang gimana nih Bapak, menurut Bapak mata pelajaran fisika sendiri pada anak-anak sekarang? Oke, mungkin memang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi kalau pelajaran fisika yang saya ampu ini merupakan salah satu pelajaran yang dihindari oleh anak-anak. Jadi ketika pelajaran fisika maunya biar gurunya nggak masuk aja gitu. Jadi ya. Cuman belakangan ini anak-anak lebih senang belajar fisikanya. Jadi tidak seperti dulu lagi. Oh, kenapa bisa begitu Bapak? Ya, karena kalau di zaman dulu anak-anak itu kan belajarnya itu lewat buku. Jadi di buku itu ada rumus dari A sampai Z gitu, yang terus terang saya juga nggak hafal semuanya seperti itu. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab dari motivasi belajar anak-anak itu menjadi kurang gitu. Nah, sekarang mereka belajarnya beda, nggak cuma dari buku aja seperti itu. Nah, sekarang mereka memang belajarnya melalui apa, Pak? Ya, jadi kalau dulu mereka lewatnya dari buku yang secara media cetak itu, kalau sekarang anak-anak bisa belajarnya lewat, apakah itu dalam bentuk video atau juga dalam bentuk multimedia. Jadi ada suatu bentuk media pembelajaran interaktif namanya. Jadi kalau mereka belajar menggunakan video itu, mereka seolah-olah nonton, apalagi kalau di-upload di suatu media sosial. Jadi, wah keren nih videonya, kayak nonton seperti itu. Sedangkan kalau mereka belajarnya pakai media pembelajaran interaktif, mereka itu seolah-olah nggak benar-benar belajar, tapi seperti bermain game. Nah, kan kita tahu nih anak-anak ini suka banget main game. Jadi gimana kita mengemas suatu pembelajaran dalam bentuk game. Jadi mereka bisa akses kapan saja mereka mau, tidak hanya di pagi hari, tidak hanya jam sekolah, atau juga tidak hanya di kelas saja. Jadi itu yang sekarang menjadi cara belajar mereka. Oke. Nah, sudah bergabung bersama kami Bapak Putu Edi Pariawan. Selamat pagi Bapak. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Ya, baik. Selamat pagi Bu. Oke, kami berbincang dulu dengan Pak Dewa. Setelah ini kami akan bertanya mengenai fitur-fitur yang akan disampaikan juga oleh Pak Putu Edi Pariawan. Dan kita lanjutkan dulu ya perbincangan kita bersama Pak Dewa. Pak Dewa, bagaimana sih cara untuk mengakses fitur sumber belajar ini Pak Dewa? Ya, jadi untuk anak-anak ataupun guru juga bisa mengakses portal rumah belajar. Nah, portal rumah belajar itu dapat diakses di alamat belajar.kemdikbud.go.id. Nanti di sana ada berbagai macam fitur yang disediakan oleh rumah belajar. Salah satunya itu adalah fitur sumber belajar. Jadi kita bisa akses langsung di sana dengan mencari fitur sumber belajar. Nah, selain memang mencari materi ajar, bagaimana sih sebenarnya mencari materi ajar yang memang dibutuhkan oleh para pendidik nih Pak Dewo di dalam fitur itu? Ya,
Jadi ketika kita mengakses fitur sumber belajar yang ada di rumah belajar itu, nanti kita akan disuguhkan kepada suatu halaman yang cukup bersahabat. Jadi user interface-nya sudah cukup bagus, di mana nanti di sana digolongkan ada digolongkan dalam video dan juga dalam web. Nah, di sana jadi nanti sudah digolongkan ada video, ada web, lalu digolongkan juga berdasarkan jenjangnya. Ya, seperti itu. Misalkan kita ingin mencari SMP, maka kita klik di bagian SMP. Nah, nanti di bagian SMP itu akan terlihat ada kategori mata pelajaran apa. Jadi langsung lebih bisa kita cari sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, apakah posisi guru atau pendidik ini hanya sebatas pemakai saja nih Pak Dewo? Oke, jadi ketika kita sebagai seorang guru, kita ingin menggunakan suatu media pembelajaran, maka kita bisa gunakan media pembelajaran yang ada di fitur sumber belajar tersebut. Namun, jika kita ingin berbagi juga, maka tentu kita juga bisa melakukannya. Jadi, seandainya teman-teman guru-guru yang sangat kreatif yang ada di seluruh Indonesia ingin membuat suatu video pembelajaran dan juga suatu media pembelajaran interaktif, maka bisa juga menguploadnya ke fitur tersebut. Nah, nanti di sana ada tambahkan konten itu. Cuman syaratnya itu adalah harus mendaftar dulu. Sudah terdaftar, baru akan ada pilihan untuk menguploadnya seperti itu. Bagaimana cara mendaftar dan juga cara kerjanya sendiri untuk bagi pendidik yang ingin memasukkan konten-kontennya ke dalam fitur ini, Bapak? Ya, jadi langkah pertama itu mendaftar dulu. Nah, nanti ada pilihan apakah mendaftar dengan akun Google ataupun juga menggunakan akun Rumah Belajar dan bisa juga menggunakan Facebook seperti itu. Nah, itu yang paling stabil. Jadi kami sarankan gunakan seperti itu. Nah, nanti setelah login, maka akan ada satu fitur, satu menu tambahan. Nah, menu tambahan ada konten saya dan juga tambah konten. Jadi nanti teman-teman guru bisa klik di bagian tambah konten itu untuk memasukkan hasil karyanya seperti itu. Oke, nah itu dia warga kota. Mungkin Anda para pendidik yang juga ingin bergabung dalam rumah belajar sendiri. Warga kota ada banyak sekali konten-konten tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dewo Made Yuda Andika. Ini tentang sumber belajar. Anda juga bisa aktif untuk membuat konten di sana. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu untuk narasumber kita yang selanjutnya. Terima kasih Pak Dewo atas penjelasannya. Ini ada Pak Putu Edi Pariawan dari SDN 2 Denpasar, 29 Denpasar ya, mengenai PKB. Mungkin warga kota banyak yang nggak tahu apa sih sebenarnya PKB ini sendiri, tapi sebelumnya Pak Edi silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Putu Edi Pariawan. Saya bertugas di SD Negeri 29 Danipuri, Denpasar. Ya. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pembelajaran level 4 ya untuk berbagi kepada guru yang ada di khususnya Denpasar dan juga pada umumnya di seluruh Indonesia. Demikian perkenalan singkat saya. Pak, tadi kan saya mungkin warga kota juga banyak yang bingung, PKB ini pesta kesenian Bali atau bagaimana? Apa sih sebenarnya PKB itu sendiri, Bapak? Oke ya, saya jelaskan sedikit ya. PKB itu merupakan salah satu fitur yang ada pada portal Rumah Belajar ya. Kalau di kepanjangannya bukan Pesta Kesenian Bali ya. PKB ini pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu fitur yang ada di portal Rumah Belajar, di mana dalam fitur ini disediakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru-guru ya. Jadi guru-guru bisa mengikuti ini untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, bagaimana sih cara mengikuti pelatihan yang ada di fitur PKB ini sendiri, Pak Edi? Ya, kalau Bapak Ibu guru ingin mengikuti pelatihan dalam fitur PKB yang ada pada portal Rumah Belajar ini, yang langkah pertama tentunya mereka harus punya akun terlebih dahulu ya. Jadi kalau nggak punya akun nanti nggak bisa daftar pelatihan. Jadi Bapak Ibu guru terlebih dahulu buat akunnya dulu. Bagaimana buat akunnya? Tinggal buka webnya gitu di simpate.belajar.kemdikbud.go.id ya. Saya ulang sekali lagi, buat akunnya itu di simpate.belajar.kemdikbud.go.id ya.
Jadi di sana ada pilihan 2 tombol, ada daftar dan masuk ya. Masuk itu bagi yang sudah punya akun. Nah, bagi yang belum punya akun berarti klik daftar terlebih dahulu. Nanti di sana setelah klik daftar akan terbuka isian-isian yang perlu diisikan oleh Bapak Ibu. Lengkapi semua itu, terakhir klik daftar, berarti Bapak Ibu sudah memiliki akun dan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di fitur PKB. Begitu, Pak. Nah, pelatihan-pelatihan apa saja yang memang ada di fitur PKB sendiri, Pak? Oke, pelatihannya banyak jenisnya, Mbak ya. Terutama pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi TIK ya, tentang teknologi informasi dan komunikasi bagi guru-guru ya. Nah, salah satu pelatihan yang menarik ya di fitur PKB ini ada namanya pelatihan pembatik. Nah, itu salah satu yang menarik yang ada ya, yang ada di fitur PKB, pembatik. Pembatik ini apa sebenarnya, Bapak? Nah, pembatik ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Mungkin ada yang mengistilahkan pembatik ini pelatihan membuat batik gitu ya, karena ada pembatiknya gitu. Ya, pembatik ini kalau di kepanjangannya pembelajaran berbasis TIK. Jadi dari pembatik ini Bapak Ibu guru akan dilatih bagaimana meningkatkan kompetensi TIK-nya ya, yang mengacu pada kerangka kerja pelatihan peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Jadi melalui kegiatan pembatik ini maka guru-guru akan dilatih untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang TIK. Itu salah satu spesifikasinya untuk pembatik. Apakah yang mengikuti pembatik ini hanya guru-guru PNS saja yang bisa mengikuti program ini, Bapak? Oh, yang bisa ikut tentu saja bukan PNS saja ya, Mbak. Jadi semua guru di semua jenjang pendidikan itu bisa ikut ya, baik itu guru honor, guru kontrak, guru yayasan, dan termasuk ya guru PNS juga. Yang terpenting mereka bisa membuktikan dengan surat keputusan pengangkatan mereka sebagai guru ya. Dan satu lagi syaratnya guru itu minimal harus mengampu 1 mata pelajaran. Nah, bagi guru tingkat lanjutan ya, kalau guru SD ya kelas lah setidaknya. Nah, bagaimana proses atau tahapan dalam pelatihan pembatik ini sendiri, Bapak? Oke, tahapannya ketika kita mau mengikuti kegiatan pembatik ini, setelah tadi sudah punya akun, jadi tahapan pertama kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Kita daftar kegiatannya di fitur PKB ini. Setelah itu baru kita akan mengikuti tahapan demi tahapan yang ada dalam kegiatan pembatik. Kegiatan pembatik ini sendiri dibagi dalam 4 tahapan atau 4 level ya. Ada mulai dari level 1 sampai level 4. Level 1 yaitu ada level literasi ya. Selanjutnya level 2 itu level kreasi, level 2 itu level implementasi, level 3 level kreasi, dan terakhir level 4 itu level berbagi. Nah, untuk bisa terus ikut di setiap level, tentunya Bapak Ibu harus menuntaskan dulu level-level di bawahnya untuk bisa lanjut ke level berikutnya. Ya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit juga ini, Pak, apa saja sih tugas-tugas dalam pelatihan pembatik itu sendiri? Mungkin banyak juga pendidik yang memang kepo atau ingin ikut dalam program pembatik ini sendiri. Iya, oke. Nah, kegiatan pembatik ini sudah dimulai dari tahun 2017 ya. Ini sudah memasuki kegiatan keempat di tahun 2020. Tentunya kegiatannya atau tugas-tugasnya dari tahun ke tahun itu selalu mengalami perkembangan ya. Saya sudah mengikutinya dari tahun 2018 sampai di level 3 ya. 2019 kemarin cuma di level 1 dan tahun ini di 2020 saya sampai di level 4. Nah, tugas-tugasnya kalau tahun ini ya yang 2020 ya, di level 1 itu Bapak Ibu akan diberikan modul ya untuk dipelajari secara mandiri. Karena levelnya kan literasi, jadi membaca ya. Dipelajari modul-modulnya tersebut, nanti di akhir kegiatan itu akan ada ujian akhirnya ya. Jadi setelah Bapak Ibu mengikuti ujian akhir dan memenuhi nilai yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara, maka Bapak Ibu akan dinyatakan lulus dari level 1. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu lulus level 1, kita akan mulai lanjut ke level 2. Nah, tugas di level 2 pada tahun ini yaitu selain Bapak Ibu mempelajari modul-modul yang diberikan, juga ada tugas tambahan, yaitu berupa membuat vlog proses mengajar selama pandemi, karena kita
sekarang ini kan dari masa pandemi ya, belajar dari rumah. Jadi Bapak Ibu menceritakan bagaimana sih proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selama mengajar melalui daringkah atau luringkah ya selama pembelajaran di masa pandemi. Itu tugas tambahan di level 2 ya untuk tahun ini. Nah, sama juga setelah Bapak Ibu memperoleh nilai sesuai yang dipersyaratkan, maka Bapak Ibu akan bisa berlanjut ke level 3. Nah, level 3 ini level kreasi. Selain Bapak Ibu mempelajari modul dan mengikuti ujian, di level 3 ini Bapak Ibu diberikan tugas juga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih ada 2 tugas yang diberikan. Tugas yang pertama yaitu membuat video pembelajaran. Ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi oleh Pak Dewa Made Yuda, yaitu video-video yang ada di sumber belajar. Jadi Bapak Ibu akan membuat video-video yang seperti itu, ya, yang ada di contohnya di sumber belajar portal rumah belajar. Terus tugas yang kedua yang bisa dipilih yaitu membuat multimedia interaktif. Ya, jadi ada 2 pilihan di level 3 ini. Jadi bisa pilih video, bisa multimedia. Ya. Selanjutnya setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus juga dari level ini, maka akan berlanjut ke level yang paling puncak, level 4, level berbagi. Nah, tugasnya di sini di level 4 berbagi ya kita membagikan apa yang sudah kita pengetahuan, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat selama 3 level itu untuk dibagikan kepada para guru yang ada di seluruh Nusantara. Gitu. Kurang lebih seperti itu tugas-tugasnya. Nanti tahun-tahun berikutnya pasti akan ada perkembangan dan perkembangan. Ya, untuk pertanyaan terakhir, apa saja sih sebenarnya diperoleh oleh guru sendiri atau pendidik setelah mengikuti program pembatik ini sendiri? Oke ya, tentunya banyak hal yang kita dapat ya sebagai guru ketika mengikuti kegiatan pembatik ini ya. Yang pertama pasti kita dapat pengalaman, kita dapat ilmu, kita bisa meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Terus kita juga akan memperoleh sertifikat. Ini salah satu yang penting, terutama bagi Bapak Ibu guru PNS, ini sangat penting dalam prosesnya nanti naik pangkat, maka itu akan sangat diperlukan sertifikat. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya juga, setelah mengikuti kegiatan pembatik di level 4 utamanya, yang lolos sampai level 4, maka akan berpeluang menjadi duta rumah belajar. Ya. Itu salah satu manfaat yang paling penting ya, dari kegiatan pembatik. Iya, nah itu dia warga kota, sudah dijelaskan tentang fitur-fitur rumah belajar, lalu di dalamnya sudah ada fitur-fitur juga bagi warga kota juga yang ingin mengikuti kegiatan pembatik, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dewa dan juga Pak Edi ya. Untuk warga kota yang mau tahu informasi selengkapnya, silakan bisa kemana kira-kira ini Bapak untuk mencari tahu informasi selengkapnya? Untuk mencari tahu informasi selengkapnya, silakan bisa mengunjungi web rumah belajar ya di belajar.kemdikbud.go.id ya. Di sana sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu baca di sana, semuanya sudah ada. Baik, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Dewa atas waktunya. Dan warga kota tidak terasa sudah habis bersamaan kita dan mitra-mitra kita pada kesempatan kali ini. Kalau gitu maksudnya warga kota dari lantai 1 Gedung Dharma Negara LAI, Akademika dan juga narasumber satu kami turut diri. Kami tutup dengan perang sakti. Om Sakti,